guys, welcome back to my channel. Kali ini kita mau trip pakai kapal laut tujuan Surabaya, Balikpapan Surabaya. Nah ini aku dari Samarinda menuju ke Balikpapan, berangkatnya jam 16.21. Nanti aku mau kasih lihat kalian caranya, prosedurnya, terus cara kita berangkatnya itu dalam kondisi pas pandemi kayak gini. Terus aku kan juga bawa anak-anak tuh, nanti gimana peraturannya, caranya masuknya, segala macam nanti aku bakal update ke kalian. Ikutin terus vlog kita kali ini. Kali ini kita perginya pakai mobil dan jok belakang itu udah dilepasin supaya nyaman buat istirahat anakku yang pertama, karena kita perginya kali ini lumayan lama kan di jalan tuh, jauh juga. Nah si adek udah tidur lagi. Oke, ini aku on the way ke Balikpapan dulu karena jam 10 malam nanti kita harus udah masuk ke kapal lautnya untuk untuk masukin mobil gitu. Alhamdulillah kita udah nyampe di Balikpapan sekarang jam 8:30. Tadi itu jalannya emang santai aja karena bawa anak-anak kan. Tuh kita lagi makan, kakak, ayah, kita lagi istirahat sambil nunggu jam 10 mau masuk ke pelabuhan. Kita mau makan dulu ya. Nah ini kita udah di depan pintu masuknya, gate 1. Jadi kendaraan pribadi itu masuknya nanti di gate 1, di pintu 1. Ini sekarang jam 21.25. Jam 21.25 kita lagi nunggu antrian untuk masuk. Nah jadi ini aku pas banget di depan pintu masuknya di sana, di gate 1. Jadi itu ada dua tempat. Ada gate 1 sama di depan sana tadi gate 2. Tapi aku yang gate 2 nggak tahu itu mungkin khusus penumpang biasa tanpa kendaraan atau gimana. Yang jelas kita nanti masuknya tuh lewat pintu sini. Dan kalian bisa lihat ya, ini tuh banyak banget mobil-mobil antri untuk masuk juga nanti. Tuh di sebelahku juga ada mobil truk, apa sih ini, kayak Pertamina gitu. Tuh masih setengah jam lagi pintunya baru dibuka. Jadi kita sambil nunggu di sini, sambil nunggu pintu gate-nya dibuka ya. Oke, jadi sambil nunggu aku bakal ceritain awal mula aku belinya, terus gimana caranya, aku bakal cerita ya sambil aku nunggu pintu gate-nya dibuka. Nah jadi itu ceritanya, aku emang udah rencana lama banget pengen ke Surabaya, pulang ke Jawa itu bawa kendaraan, tapi belum terrealisasi. Dan kebetulan sekarang udah ada rezekinya, udah ada waktunya, pokoknya udah ada waktu luang. Nah aku emang kebetulan juga minggu lalu itu ada pergi ke Balikpapan dan nanya-nanya di PT DLU-nya kan. Aku udah research, aku udah cari tahu, aku udah cari informasi segala macam. Gimana tata caranya, gimana prosedurnya, beli tiketnya berapa, harganya berapa, dan persyaratan apa aja yang diperlukan. Dokumennya apa aja, karena kan aku bawa mobil tuh, bawa kendaraan pribadi. Dan ini tuh first time aku pergi bawa kendaraan pakai kapal laut gitu ke Surabaya, karena biasanya kan aku paling cuman kayak ke Sulawesi atau kemana gitu yang deket-deket. Nah aku udah cari tahu, udah research segala macem. Terus pas aku nanya sama petugasnya di kantor DLU, mereka bilang kalau mau beli tiket mendingan cari online aja, karena jadwalnya itu tuh bisa berubah-berubah gitu. Kalaupun udah dicetak di kantor DLU-nya, ada jadwalnya, ada tanggalnya, itu tuh bisa berubah gitu. Jadi ya udah kita putusin untuk cari terus. Jadi bedanya di aplikasi DLU Fair ini nggak kayak yang tiket Traveloka pesawat kayak gitu ya. Jadi beda banget, dia itu nggak bisa dibeli jauh-jauh hari. Jadi jadwalnya itu dibuka H-1 sebelum keberangkatan gitu loh. Jadi H-2
H-2 sebelum keberangkatan baru dibuka jadwalnya gitu. Jadi kalian tuh yang mau beli tiketnya tuh harus sering-sering banget ngecek aplikasinya, jadwalnya kapan, jamnya berapa gitu, jam berapa. Nah sebenarnya di aplikasi DLU Ferry itu udah ada keterangannya juga gitu, dokumen yang kalian mesti bawa tuh apa, syarat-syaratnya tuh apa, sebenarnya udah ada di situ dijelasin. Tapi kalau kalian nggak yakin atau masih bingung, kalian bisa telepon PT DLU, kantor DLU dan lain, agen tiket segala macam bisa sih, biar kalian nggak bingung, lebih pasti gitu loh. Kalian bisa hubungin dulu, tanya-tanya di situ. Terus ya udah, aku akhirnya mutusin beli tiket itu di tanggal, dapatnya itu di tanggal 10, keberangkatan jam 7 pagi tanggal 10. Jadi kan aku estimasi itu dari Samarinda harusnya tanggal 9, perginya itu sore gitu. Karena kalau bawa kendaraan kan harus masuk ke pelabuhannya itu lebih dulu daripada yang lainnya gitu. Jadi aku estimasinya tuh Rabu tanggal 9 sore dari Samarinda ke pelabuhan Balikpapan. Terus aku udah dapet tiket nih, akhirnya aku tuh pergi swab kan sama suamiku, segala macam semua udah diurus. Jadi tuh aku bawa surat izin kendaraan dari kepolisian setempat. Itu syaratnya ya, kalau mau bawa kendaraan harus bawa surat izin dari kantor kepolisian terdekat di tempat kalian. Terus itu harus punya tiket masuknya. Nah, tiket masuknya itu yang aku jelasin tadi, yang beli di aplikasi. Tapi kalian bisa juga beli di agen-agen terdekat atau agen travel gitu-gitu, kalian bisa beli di sana. Terus harus swab antigen yang keterangannya itu 2 kali 24 jam. Sebenarnya anak di bawah 5 tahun itu nggak wajib swab. Maksudnya kayak 5 tahunan gitu nggak wajib swab. Tapi anak aku yang 5 tahun ini, 5 tahun 1 bulan, aku swab aja karena biar kalau pas masuk takutnya nanti nggak bisa jaga-jaga gitu loh. Jadi aku swab. Jadi aku punya surat swab bertiga, suami, aku dan anakku yang pertama. Yang 2 tahun itu nggak wajib swab. Jadi ya udah, akhirnya aku beli tiket kan, udah. Nah ternyata pas kita udah selesai swab itu, kaderullah dapat notifikasi pemberitahuan lewat SMS kalau keberangkatannya tuh ditunda besoknya. Jadi yang harusnya tanggal 10 jam 7 pagi ditunda ke tanggal 11 jam 5 subuh. Jadi aku baru berangkat ke Balikpapan itu hari ini tanggal 10 tadi jam 4:30 lewat gitu. Dan ini sekarang udah nyampe di Balikpapan sekitar jam 8:30 tadi. Terus kita lagi nunggu mau masuk ke gate 1 ini di pelabuhan, mau masuk dulu untuk kendaraannya. Udah mau masuk ke kapal ya, tuh kita lagi masuk di gate 1. Nah itu dia kapalnya, Dharma Ferry 7. Kalian bisa lihat antriannya tuh panjang banget karena banyak banget yang mau berangkat. Dan tadi itu udah dicek rapid antigen kita di petugasnya pertama. Nah ini nanti di dalam bakalan dicek lagi. Pelabuhannya super duper ketat banget. Penjagaannya, petugasnya juga banyak banget buat meriksa surat-surat kelengkapan kita. Ya. Ini udah mau masuk ke dalam. Kita dipakein gelang, nih gelang kayak gini. Tuh lagi diperiksa sama masnya. Oh, kalau ngira mobil kok deh. Oh, enggak. Antigennya? Antigen. Oke. 2 orang dewasa, 2 anak. Isi ya. Oke. Berapa jauh dari rumah? Oh iya. Dua dewasa sudah pakai gelang semua?
Anaknya enggak kan ya? Enggak usah, anaknya Iya. enggak usah. Sebentar. 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 Udah di dalam dan ini ruang informasinya. Sumpah keren banget dan nerapin protokol kesehatan ya. Bener-bener keren banget. Ini ada kamarnya, kelas-kelasnya. Super bersih banget. Sumpah bersih banget. Tuh, ada ruang kamarnya. Kita sementara ambil yang di ekonomi dulu. Sini ya, belok. Nah ini kelas ekonominya. Nyaman sih. Nyaman banget. Morning guys, ini sekarang udah jam 4 lewat 5. Ini udah subuh dan 1 jam lagi kapal kita bakalan berangkat. Jadi aku mau update aja karena tadi jam 3 itu aku dapat panggilan, kita dapat panggilan dari ruang informasi kalau upgradean kamar kita udah bisa. Jadi pada saat kita check in tadi, kita memang minta upgrade kamar karena kita kan beli tiketnya itu economy class. Jadi kita minta untuk upgrade kamar dan baru dapat infonya itu sekitar jam 3. Jadi kalau kalian mau upgrade kamar, yang tadinya kalian beli ekonomi mau upgrade kamar misalkan VIP atau mau ganti ke kelas 1, itu baru bisa di-upgrade sekitar jam 3-an karena mereka nunggu para penumpang itu semua masuk dulu baru mereka bisa liatin situasi kamarnya ada yang kosong atau enggak, full atau enggak kayak gitu. Nanti kita bakal dipanggil sama tim dari information, bakal dipanggil untuk upgradean kamar kita selanjutnya. Nah sekarang aku udah di kamar kelas 1, jadi aku pindah ke kelas 1. Nih situasinya kayak gini, bagus banget. Aku pindah, ini tuh nambah dari harga tiket aku, nambah kurang lebih 450.000. Tapi menurut aku worth it sih karena nyaman, tempatnya juga nyaman. Terus di sini kan aku sama anak-anak juga nggak bisa di ekonomi karena aku takut kalau aku lengah anak-anak itu bisa kemana-mana gitu. Dan di ekonomi pun barang kita itu benar-benar kayak ditaruh begitu aja gitu. Ada, sedangkan di kamar-kamar lain tuh ada orang-orangnya gitu. Jadi aku emang milih untuk upgrade kamar aja. Nah jadi ini situasi kamarnya ya guys. Tuh jadi pas baru masuk itu benar-benar bagus banget. Ada sofa panjangnya ala-ala hotel ya, ala-ala hotel. Terus ada toiletnya juga. Jadi aku nggak pakai toilet sama-sama lagi. Jadi udah ada toilet sendiri di dalam kamar. Terus dapat 2 sofa, dapat 2 bed. Nih, nah, ada TV juga. Terus ada meja juga di sana tuh. Nanti kita bakal bisa lihat kondisi lautnya langsung. Pokoknya besok aku bakal update kalau udah pagi ya. Sekarang aku mau lanjut istirahat dulu. Kita mau jalan-jalan dulu, ngecek ke ruangan-ruangannya. Ini aku udah di koridor. Tadi aku di kelas 1. Nah ini koridornya, kalian bisa lihat ya. Banyak banget tuh, ada kelas-kelasnya.
dapat makan siang di ini menunya ayam, ada ayam tepung, ada jelly, terus dapat buah, ada air mineral juga. Ini makan siang ya.
dapat makan malam. Jadi tuh ini makan malamnya ada ini. Yang anak-anak dapat nasi kuning. Tuh, jadi semua dapat ya. Dewasa dapat, anak-anak dapat. Tuh, jadi anakku dapat 2, aku juga dewasa dapat. Ada sayur juga dan ada buah, lengkap banget. Hai guys, morning. Ini udah hari kedua kita di kapal. Sekarang hari Sabtu jam 9.38. Tadi sebelumnya aku udah dapat sarapan. Nanti aku bakal tunjukin sarapannya apa aja. Udah dapat dan aku baru aja selesai mandi. Sekarang waktunya mau sarapan dulu. Nah ini aku tadi sempetin jalan-jalan biar nggak bosen di kamar terus karena kan benar-benar nggak ada jaringan, jadi biar anak-anak tuh nggak bosen. Nih tadi kita habis dari resto, habis dari dek juga lihat-lihat. Sekarang udah jam setengah 11. Nah di info tiketnya itu kita bakalan nyampe Surabaya itu sekitar jam 5 sore. Tapi tadi kita juga udah tanya ke informasi. Perkiraan itu lebih cepet 2 jam, jadi mungkin jam 3-an udah sampai. Nanti aku bakal update lagi kalau kita udah nyampe ya. Alhamdulillah kita sudah di dalam mobil sekarang. Ini sekarang udah jam 3:30 waktu Surabaya. Kita udah di geladak kendaraannya dan bersiap untuk keluar. Tuh kakak udah di belakang, adek udah bangun. Kita siap-siap buat perjalanan selanjutnya dari Surabaya ke Kediri. Jadi nanti kita pakai Google Map aja karena nggak tahu jalannya, baru pertama kali juga. Kita coba bismillah ya. Ini lagi nunggu antrian mau keluar dulu. Udah nyampe di rest area pertama di tol Surabaya Mojokerto. Rest areanya luas banget, banyak pilihan tempat makan. Tuh ada toilet umum juga. Jadi aku mau stop untuk makan dulu, baru lanjut lagi ke Kediri kota ya.
sekarang kita mau langsung ke rumah adik ipar aku di perumahan. Perumahan apa nih? Perumahan apa nih? Aduh, nggak tahu namanya. Pokoknya ini daerah Ngasem. Daerah Ngasem. Nah, ini dia nggak tahu kita pulang, jadi kita mau lihat reaksinya dia kalau kita datang gimana. Langsung aja ya. Jadi dia tuh tinggal di sini dan dia nggak tahu kita pulang, nggak tahu sama sekali. Jadi kita bakal lihat reaksinya dia gimana pas tahu kita pulang. Itu ijem deh, ya kan? Ya pak? Mana dia? Itu rumahnya. Ini lah rumahnya. Mundur sih, mundur. Nah itu dia. Nah ini yang mundur. Dia bingung dia bingung. Lagi yang. Terus nggak apa-apa. Ini motor. Teman hijau. Jangan dulu, dia langsung kaget kan loh. Ini motor. Ya. Tadi bener loh padahal. Ke kanan dikit. Gue udah bingung. Kamu dulu apa? Kamu duluan.